Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu CGP hebat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan dalam sesi eksplorasi konsep modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa pengembang modul pada kaitannya eksplorasi konsep modul 1.1 ini adalah beliau Bapak Simon P. Raff. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mohon kepada Pak Sukron, ini CGP kita yang luar biasa, Pak Sukron, untuk memimpin doa. Luar biasa. Untuk memimpin doa, Pak. Dipersilahkan, Pak. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan dan kelancaran juga keberkahan. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada CGP Pak Sukron yang telah memimpin doa. Saya ucapkan terima kasih sekali. Semoga dengan doa-doa Pak Sukron kita pada kegiatan kita hari ini eksplorasi konsep modul 1.1 diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya Pak Ibu, sebelum kita mulai ada sebuah pantun, tolong diberi cakep ya Bapak Ibu ya. Oke. Ke pasar pagi beli ketupat. Cakep. Jangan lupa siapkan rendang. Cakep. Guru penggerak jadi semangat. Mari bersama pendidikan gemilang. Yes. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya memperkenalkan diri. Saya adalah Abdul Wahid Saputra dari Pemalang, Bapak Ibu, akan membersamai Bapak Ibu di kegiatan eksplorasi konsep modul 1.1 ini. Sedemikian juga identitas Bapak Ibu semua sudah kita baca, kita tahu ada Bu Cirosti yang ya Ibu ya, juga Ibu Olipah luar biasa, Ibu juga Ibu Dewi Widyasuti, juga Bapak Muhammad Sukron. Selanjutnya Bapak Ibu, pada sesi berikutnya kita akan membuat komitmen belajar. Mengapa komitmen ini penting? Karena ini nanti akan menentukan bagaimana kita berinteraksi. Yang pertama saya bacakan dulu, membuka diri terhadap perbedaan dalam pendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi, dimohon untuk aktif. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Kita harus banyak toleransinya. Yang ketiga, konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide dan berbagi pengalaman. Yang keempat, tekan ikon raise hand bila hendak bertanya dan silahkan berbicara setelah dipersilahkan. Bila ada yang sedang bicara, Bapak Ibu, mohon menunggu untuk dipersilahkan. Yang kelima, semua peserta membuka video. Bila terkendala jaringan, peserta boleh menutup video. Yang keenam, kaitannya dengan chatbot. Digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan kaitannya dengan pembahasan kita, boleh mengisi di kolom chatbot. Selanjutnya yang ketujuh, menjaga ketenangan ruang virtual, gimmick, dengan selalu memonitor mikrofon dan video agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Yang terakhir ini penting sekali Bapak Ibu, mohon untuk diperhatikan, tidak boleh merekam. Mohon tidak merekam pada sesi elaborasi pemahaman lalu dibagikan di sosial media, apalagi dibagikan ke sosial media. Bapak Ibu, ini ada komitmen belajar 8 macam, dimohon untuk diterima nggih. Apa ada yang ingin berbagi atau menambahkan? Tidak usah nggih. Sudah oke saja nggih. Cukup Pak.
Cukup, Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan sesi berikutnya, yaitu bagaimana kita berinteraksi. Yaitu Bapak Ibu dari seluruh CKP dihadirkan hadir seutuhnya, presence and mindfulness. Dengan cara tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua beban untuk hadir seutuhnya. Bapak Ibu bisa tangannya diletakkan di atas paha, kemudian matanya ditutup sebentar untuk berlatih hadir sepenuhnya dengan mendengarkan musik mindfulness ini. Selama 10 detik. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Sukron, Bu Dewi, Bu Kolifah, Bu Rosdiania. Nah, Bapak Ibu, setelah kita dengarkan musik tadi, dengan mata terpejam, tangan di atas paha tadi. Senang, Pak. Rasanya bagaimana? Oh, Pak Sukron senang ya. Bu Kolifah, gimana Bu Kolifah? Rasanya plong, Pak, kayak Oke, tenang. tidak ada beban. Plong. Nah, berarti kita siap untuk belajar ya, Bu? Oke. Insyaallah. Bapak Ibu, kita akan membersamai Bapak Ibu dalam 2 jam ke depan, yaitu kaitannya dengan eksplorasi konsep kaitannya dengan modul 1.1 ini. Bapak Ibu, yang pertama kaitannya dengan capaian pembelajaran. Bapak Ibu, pada yang pertama dimohon untuk bisa paham, memiliki pemahaman reflektif kritis tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah punya sikap, tidak hanya paham tapi sikap, refleksi kritis. Dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD pada konteks kelas dan sekolah. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Alur presentasi Bapak Ibu. Di kegiatan hari ini nanti, siang hari ini nanti, kita punya alur presentasi seperti berikut. Yang pertama, perkenalan tadi sudah disampaikan. Yang kedua, komitmen belajar juga sudah disepakati. Yang ketiga, refleksi pembuka, nanti sebentar lagi. Kemudian materi, disampaikan dengan cara presentasi. Dan nanti dibuka ruang tanya jawab dan saling berpendapat. Yang terakhir adalah refleksi, nanti ada aplikasi Padlet Bapak Ibu. Yang terakhir adalah penutup. Salam bahagia. Bapak Ibu, kaitannya dengan refleksi ini, yaitu ada 4 pertanyaan reflektif sebelum Bapak Ibu nanti mendengarkan sesi presentasi. Yang pertama adalah pikirkan, tuliskan 1 pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran KHD. 2, bagaimana perwujudan menuntun yang saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Ini nanti Bapak Ibu mengingat konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu sendiri-sendiri. Kaitannya perwujudan menuntun. Yang ketiga, mengapa pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang terakhir, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak dalam peran saya sebagai pendidik? Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kaitannya dengan refleksi sudah kita lakukan, refleksi personal nanti persiapan. Selanjutnya kita masuk pada dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama sebentar Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun. Mohon Bapak Ibu konsentrasi, menyiapkan diri, buka pikiran, perasaan dan sebagainya. Kita akan membahas tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang menuntun. Yaitu maksud pendidikan yang menuntun itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara berkenaan kaitannya dengan menuntun, yaitu kaitannya dengan yang kedua adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan kodrat anak yang merdeka. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, yaitu Bapak Ibu, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara kaitannya kodrat anak yang kedua, yaitu bermain. Bapak Ibu, ternyata bermain oleh beliau Bapak Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu kodrat yang menjadi penekanan kita untuk ditindaklanjuti. Sebab ternyata bermain itu memang salah satu kodrat anak. Yang kedua juga bermain itu terjadi proses pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga. Bisa berupa cipta, rasa, karya, atau asa, pekerti yang sudah ada pada diri anak. Selanjutnya permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Maksudnya berpihak pada anak itu, anak bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ini dilandasi sebuah kisah bahwa beliau, Ki Hajar Dewantara pada waktu di Belanda, anaknya sedang rewel, dia sedang pusing, banyak pekerjaan, banyak tugas, anaknya ditarik, didorong keluar dari pintu, kemudian ditutup. Setelah merenung beberapa lama, ada jendela yang terbuka karena angin dingin, di sana kan salju Bapak Ibu. Akhirnya dia sadar, buka pintunya, kemudian dipeluk anaknya itu. Anaknya yang bernama Asti itu, karena dan saat itu sudah si anak itu sudah kebiru-biruan. Sudah akhirnya Ki Hajar Dewantara menyesal sangat dalam. Dia berniat insya Allah untuk kowe bakal tak mulyake sakawase. Nah, ini Asti itu Bapak Ibu. Si anak dari Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya Ibu kaitannya masih yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak untuk berhamba pada sang anak, yaitu pendidikan yang berpihak atau berpihak pada murid. Maksudnya begitu, pengaplikasiannya di sekolah seperti itu. Juga yang keempat adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun. Nah, kita berarti sebagai pendidik, tugasnya adalah menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia berikutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini contohnya adalah yang dimaksud pendidikan dengan bukan tabula rasa oleh Ki Hajar Dewantara adalah menebalkan laku. Maka seorang guru, seorang pendidik harus memahami kaitannya dengan konteks diri anak, yaitu wiraga. Wiraga itu usia anak 0 sampai 8 tahun. Kemudian wiraga wirama 8 sampai 16 tahun. Yang terakhir adalah wirama 16 sampai 24 tahun. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas atau tidak nih? Jelas sekali. Jelas gitu. Masalahnya di sini hujan deras banget ini. Suara hujannya dengar atau tidak? Tidak, Pak. Ya. Kalau begitu saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu kaitannya dengan sosiokultural. Oh ini kita lanjutkan yang Pak Yansi. Dasar pendidikan yang Dewantara kaitannya dengan budi pekerti. Budi pekerti watak karakter adalah satunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak kita
kita, pikir kita, rasa enggak kita, atau kemauan kita. Sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Cipta, rasa, karya, dan pekerti atau tenaga itu diperlukan sebuah keseimbangan atau keselarasan. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah dasar pendidikan. Belajar di Equator kaitannya petani kehidupan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung, misalnya hanya dapat menunjukkan tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung atau padi atau yang lainnya. Begitu Bapak Ibu kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ada kaitannya dengan pendidikan sampai dari penuntun sampai ke petani ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah sesi tanya jawab kaitannya dengan filosofi pendidikan KHD 1 sampai 4 tadi. Siapa juga yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapatnya, diberi waktu untuk pertanyaan 2 orang. Dipersilahkan. Monggo present. Oh, Bu Dewi, monggo Bu Dewi. Iya Pak, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Pertanyaan saya begini Pak, sampai usia berapakah bahwa kita memberikan pengajaran kepada anak dengan konsep belajar dan itu saja Pak, matur nuwun. Mohon maaf Ibu, tak pakai headset dulu, itu suara hujannya deras sekali. Mohon maaf. Siap, monggo. Bu Dewi, untuk sampaikan kembali. Pertanyaan saya adalah sampai usia berapa kita memberikan pembelajaran kepada anak yang konsepnya itu belajar dan bermain? Salah dasar sih, Begitu Bapak, matur nuwun. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa Ibu. Sampai di usia berapa kita menebalkan garis dari anak-anak ini kaitannya dengan belajar bermain ya Bu. Bermain ini tadi sampai usia berapa? Mungkin dari teman-teman CGP ingin menyampaikan atau memberi bantuan kepada jawaban kepada Ibu Dewi, Bu Uji, Bu Pak Sukron, Bu Khalifah. Persilakan mungkin. Adik, apa ya Bu Dewi yang disampaikan? Maaf Pak, mungkin saya Oke, Pak Supra. Oke. Kaitannya berusaha untuk menjawab Pak. Oke, sekedar Pak Sukron, ini Bu Khalifah dulu. Oke, monggo. Kaitannya dengan pertanyaan Bu Dewi, sampai usia berapa anak diajak dengan konsep bermain, Bu Khalifah? Monggo Bu. Ya. Kalau yang saya ketahui, anak sampai usia berapa diajak bermain itu di apa ya, konsep-konsep pendidikan itu adalah di usia 0 sampai 8 tahun itu masih relevan ya, karena itu juga ada sih di pendidikan ala Rasulullah, bahkan Imam Malik mengajarkannya itu sampai 10 tahun itu masih bermain. Itu. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Khalifah. Mungkin ada yang punya pendapat berbeda, Pak Muhammad Sukron? Sekedar menambahkan Pak, untuk usia siswa atau anak itu mulai bermain, pada masa bermain itu pada masa anak-anak Pak, yaitu kurang lebih sampai ya tadi seperti yang dibilang Bu Khalifah, dari TK sampai SD Pak. Kemudian setelah SMP sudah mulai harus diberi tanggung jawab, kemudian diberikan ya untuk serius lebih itu Pak, dengan keteladanan, dengan kemampuan.
kemandirian. Seperti itu, Pak. Pak Nutron luar biasa. Mungkin Bu Puji Rostian dia pengen menambahkan. Tadi saya juga sependapat Pak, saya juga mau menyampaikan bahwa masa pembelajaran yang mungkin bisa dalam bentuk permainan itu di usia-usia sekolah dasar. Pak. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa sekali kaitannya dengan pertanyaan Bu Dewi Widyastuti. Ya, menurut dari apa yang paparan yang dari PPT tadi, bahwa masa bermain itu dimulai dari wiraga witama sampai wirama. Jadi orang tua saja Bapak Ibu bermain itu aja seneng ya Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu aja bermain pasti seneng kok. Tapi di luar itu Bapak Ibu kaitannya anak ini merupakan kebutuhan kodrat alamnya. Bapak Ibu selanjutnya. Terima kasih Pak. Kaitannya dengan yang terakhir, oke. Kalau boleh menguatkan, akan saya sampaikan kaitannya penguatan modul 1.1 pada hari ini. Yaitu guru dan murid harus berkolaborasi. Untuk apa? Untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmarat spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Nah, yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasikan karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Akan wajar pengawas dinas pendidikan Karangasem Bali, Bapak Ibu. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melewati sesi dialog dan refleksi, okay? Sebentar Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu sebelum kita masuk sesi penutup Bapak Ibu, itu ada 4 pertanyaan refleksi dengan kita menggunakan aplikasi Padlet. Bapak Ibu bisa mengisikan di aplikasi tersebut. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Oke. Sudah kelihatan apa belum Bapak Ibu? Oh belum nih. Sudah dikatakan. Belum Pak. Dan kita saya katakan dengan Padlet ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktunya untuk mengisi kegiatan refleksi ini Bapak Ibu hanya membutuhkan waktu 1 menit, 2 menit. Dipersilahkan untuk mengisi Padletnya. Monggo. Ya siap Pak. Nah, itu Bapak Ibu kita. Itu Saya sudah terlihat ya, hasil saya sudah terlihat. TGP yang sudah mengisikan Padletnya. Terima kasih, ini luar biasa banget. Ntar Bapak Ibu. Oke. Itu ada jawaban kaitannya dengan pertanyaan yang pertama, yaitu tuliskan pengalaman Anda merefleksikan filosofi pendidikan KD. Ini jawaban dari Bu Puji Rostian, dia memberikan teladan kepada murid, jangan hanya perintah. Kalau Bu Khalifah katanya menuntun begitu ya. Oke, luar biasa, terima kasih. Kemudian yang kedua, bagaimana perwujudan rukun pada konteks sosial budaya? Itu untuk coba yang teman yang lain nih. Bu Dewi Widyastuti. Beliau menuliskan menyisipkan nilai-nilai budaya lokal pada pembelajaran. Contohnya kesenian lokal. Budaya lokal. Kesenian lokal ini contohnya apa Bu? Secara realnya apa ini Bu Dewi? Iya Pak.
Oke, matur nuwun. Ya. Di tempat saya ada Pak yang namanya tari kebo ijo Pak. Nah itu tari yang melambangkan rasa syukur terhadap hasil raya, hasil panen raya Pak. Iya. Oke. Terima kasih Ibu Dewi atas jawabannya. Kaitannya dengan lokal. Kemudian yang pertanyaan ketiga, mengapa pendidikan Indonesia mempertimbangkan kodrat alam dan zaman? Ini dari jawaban, coba Pak Sukron, mana ini Pak Sukron ya? Oh, Enggak, Pak. belum ada ya. Oh ya, enggak ada Pak. Ini isian dari Pak ini Pak. Bisa saya jawab langsung, Oh Pak? langsung, oke, bisa jawab langsung Pak Sukron. Dipersilahkan. Yang nomor berapa, Nomor Pak? 3, mengapa pendidikan Indonesia mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, pastinya iya Pak, karena setiap anak itu punya kodrat alam dan zamannya masing-masing. Jadi zaman sekarang itu mungkin berbeda dengan nanti kodratnya anak yang akan datang Pak. Jadi mungkin saat ini zamannya ini ya Pak, digital. Mungkin ketika anak itu udah dewasa itu udah lebih canggih lagi Pak. Makanya kita dalam mendidik anak harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Sukron kaitannya dengan pentingnya ya. Pentingnya kodrat alam dan kodrat zaman di pendidikan. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu relevansi pemikiran KHD kaitannya dengan pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Anda. Ini Bu Dewi menuliskan membantu siswa mengembangkan potensi yang dimilikannya. Oke, Ibu Puji Rosdian ya, memberikan pelayanan maksimal kepada anak. Wah, luar biasa sekali. Kalau Pak Sukron menuliskan sangat relevan katanya. Oke, memang sangat relevan sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali ke tayangan awal. Oke, sebentar. Maaf ini kita lihat dulu. Oke. Luar biasa teman-teman, Bapak Ibu, CPP yang hebat telah menuliskan refleksinya di Padlet. Dan kita berikutnya kepada ini sudah saatnya di sesi terakhir ini Bapak Ibu kaitannya dengan modul 1.1 berkenaan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, oke, ada yang mungkin masih cukup? Ini waktunya sudah berapa menit ya Ibu? Bapak Ibu? Cukup? Cukup? Sudah lebih ya Bapak. Oh, sudah lebih. Oke. Bapak Ibu, kita sudah masuk pada sesi terakhir. Mengingatkan, hanya sekedar mengingatkan untuk Bapak Ibu agar kegiatan untuk besok kaitannya dengan demonstrasi kontekstual dimohon tidak terlambat, juga baik, semuanya terlaksana dengan nyaman, jangan sampai terlena, jangan sampai diudet dengan tugas-tugasnya. Selanjutnya Bapak Ibu kita tutup dengan doa. Dimohon kepada salah satu untuk menutup doa penutup sebelum kita foto bersama. Monggo sinten iki? Khalifah atau Bu Dewi atau Bu Puji? Tadi kan dibuka oleh Pak Sukron. Iya Pak, saya Pak. Oke, Bu Dewi, silakan Ibu. Marilah Bapak Ibu semua kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ilmu-ilmu yang kita dapat, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ladang ibadah panjenengan untuk diteruskan dan diimplementasikan kembali ke sekolah dan terutama yang berfokus pada anak. Berdoa, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Foto, oke. Terima kasih Bu Dewi Diastuti yang telah memimpin doa. Kita lanjutkan foto bersama Bapak Ibu. Gayanya bagaimana ini gayanya? Gayanya ini. Oh tapi hormat. Tadi hormat apa ya? Hormat aja. Hormat, gerak. Sebentar tak foto nih. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu sudah berakhir tadi. Saya izin tak sholat dulu ya Pak. Ngantuk ben.
Oh, monggo. Ben rodok seger. Oke, dipersilahkan. Monggo. Ya.